Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalea bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya kita di program Tribun Pastori. Apa kabar Anda yang barusan gabung di layar monitornya? Seperti biasa ya, kita live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage. Dan kita juga sudah sounding tema yang bakal dibahas hari ini tentunya di sosial media kita termasuk Instagram, yaitu Pele Sengketa bersama Kanwil BPN Maluku. Tribuners, seperti yang kita tahu bahwa kasus sengketa tanah di Provinsi Maluku masih menjadi salah satu yang paling dan harus krusial begitu ya, menjadi perhatian kita semua untuk diselesaikan, terutama di Provinsi Maluku yang mana banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan lahan adat dan lain sebagainya. Ini perlu banget untuk kita mengetahui batas-batas kita, namun lebih jelasnya nih nanti bakal kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah Sirimau, Studio Tribun Ambon tentunya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, ada Ibu Francisca Vivi Ganggas. Yang selanjutnya akan saya sapa Bu Vivi, selamat sore. Selamat sore. Apa kabar Bu Vivi? Baik. Terima kasih sudah mau memenuhi undangan kami untuk terus mengedukasi Tribuners kami terkait dengan hal-hal yang perlu untuk kita ketahui Tribuners, biar terhindar dari konflik misalnya, karena seperti yang kita tahu jika sengketa lahan tidak diatasi dengan baik tentunya berujung hingga perkelahian bahkan konflik dan ada pun korban yang berjatuhan. Namun mari kita sama-sama gandengan Tribuners untuk bisa mengatasi kasus-kasus seperti ini ataupun bahkan mengurangi ya jumlah kasusnya di 2024 dan seterusnya. Baik Ibu, pertama sebelum kita obrolin jauh ya terkait dengan apa sih sebenarnya peran BPN di sini dalam hal turut mengambil andil mengatasi atau mengurangi kasus-kasus sengketa lahan di Provinsi Maluku. Boleh dikasihkan dulu nih untuk Tribuners sebenarnya apa sih sengketa lahan itu? Baik, terima kasih Mbak Ajeng ya. Ya. Oke, saya sapa dulu ya para Tribuners ya. Ya, Bapak, Mama, saudara-saudara dong, terima kasih sudah diundang ke kantor Tribun ya. Senang sekali kita dari Kanwil BPN Provinsi Maluku diundang ke sini. Saya menganggap ini semacam satu kepekaan yang baik sekali dari Tribun, khususnya Tribun Maluku ya, disebut seperti Ambon. itu, Tribun Ambon, terkait dengan sengketa tanah, sengketa tanah tepatnya, yang terjadi di Ambon atau di secara keseluruhan di Provinsi Maluku. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu kami dari Kanwil BPN Provinsi Maluku. Sebenarnya tugas kami bukan hanya sengketa mengatasi atau mengendalikan atau sama-sama untuk mengatasi sengketa lahan. Sebenarnya itu hanya salah satu tugas ya. Tugas kami sebenarnya untuk memberikan kepastian hak berupa sertifikat, juga pengukuran untuk seluruh bidang tanah, terkait juga pengadaan tanah, tapi yang paling banyak itu adalah pensertifikatan tanah. Topik dipakai ini, topik yang sekarang diangkat ini, saya merasa bersyukur bahwa Tribun juga peka soal itu. Ini terkait dengan banyaknya sengketa tanah, konflik tanah yang terjadi. Saya bisa bilang, saya bisa pastikan bahwa yang paling banyak terjadi di Kota Ambon. Kalau ditanya seperti apa sih sengketa lahan, yaitu perebutan hak, perebutan kepemilikan antara dua pihak, bisa juga banyak pihak atas satu bidang tanah. Banyak hal penyebabnya, antara lain ya tadi sudah disinggung Mbak Ajeng terkait dengan batas-batas tanah yang tidak jelas, sejarah tanah yang tidak jelas. Ya, tugas kami sebenarnya paling utama tuh menerbitkan sertifikat tanah di seluruh Provinsi Maluku. Nah, itu juga salah satu cara supaya jangan sampai terjadi sengketa tanah. Jadi saya kembali lagi, apakah sengketa tanah itu bisa tadi Mbak tanya seperti apa sengketa tanah? Sengketa tanah itu seperti apa? Ya itu terjadinya perebutan kepemilikan atas sebidang tanah oleh dua pihak
atau lebih, seperti itu. Baik, lalu sejauh ini salah satunya yaitu menerbitkan sertifikat untuk para pemilik tanah seperti itu ya. Adakah kalau dari segi jumlah nih perkembangannya seperti apa? Kalau untuk seluruh Indonesia, ya seluruh Indonesia sudah sangat banyak, sudah kurang lebih 112 juta ya untuk seluruh Indonesia. Tetapi mungkin betul, mungkin itu topik juga yang paling penting. Tapi mungkin khususnya di sini yang terkait dengan penyelesaian sengketa ya. Mungkin saya bawa dulu ke arah penyelesaian sengketa ini. Kami dari Kanwil BPN Provinsi Maluku ini sudah sejak tahun lalu menggagas upaya ya kegiatan mengajak ya beberapa elemen antara lain dari Latupati ya. Di sini ada pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten kota seluruh Provinsi Maluku, Majelis Latupati, tadi saya takut saya salah sebut ya, pemuka agama dan media. Ya, kami sudah sejak bulan Agustus di 2023 ya? Di Provinsi Maluku ini, sedangkan saya sendiri bertugas di sini sejak bulan Maret 2023. Selang berapa lama kami karena melihat begitu banyak terjadi sengketa tanah, perebutan lahan yang terjadi, sehingga kami menggagas kegiatan ini dalam rangka untuk mengatasi atau paling tidak menahan tidak lebih banyak lagi terjadi sengketa tanah. Apa itu, Bu? Gerakan itu kami namakan gerakan Pele Sengketa. Pele Sengketa. Pele Sengketa ini kan ada lokal T-nya di sana, Pele. Ini bahasa orang-orang Maluku sebenarnya. Pele artinya menahan. Ya, kami memakai itu. Memang intinya, nyatanya memang kami berusaha untuk menahan jangan sampai terjadi lebih banyak lagi. Kita selesaikan dulu yang ada ini, kita redam dulu dan kita menahan. Nah, Tribuners, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Vivi bahwa salah satu gebrakan ya, terutama yang diluncurkan pada Agustus 2023 lalu, yaitu Pele Sengketa. Seperti bahasanya pasti Tribuners juga udah paham ya, kita menahan nih untuk terjadinya sengketa-sengketa itu. Nah, Pele Sengketa ini sejauh kalau kita hitung ke 2024 ini masuk ke tahun pertama begitu ya, implementasinya seperti apa dan bagaimana? Ya, jadi pada pertama sekali dari awal itu kita mengadakan diskusi khusus ya. Kita laksanakan di Hotel Santika, kita mengajak Majelis Latupati, Pemda juga, Pemprov ya, pada tanggal 2 Agustus 2023. Juga kita ke Unpati, kita goes to kampus dalam rangka untuk mensosialisasikan rencana kami, kegiatan kami ini. Kita mengajak seluruh elemen, terutama dari Latupati, karena di sini di Kota Ambon ini juga banyak tanah pertuanan. Betul. Ya, jadi kita sangat senang, tapi antusias dari yang kami undang, institusi yang kami undang itu bagus sekali. Kami sangat senang dan dimulai dari bulan Agustus sampai dengan sekarang sudah bagus sekali. Kami sudah berhasil menahan beberapa kasus yang tidak sampai melebar. Kita juga sudah berhasil mendata, menginventarisasi, mendata kasus-kasus yang terjadi perebutan lahan, baik berupa konflik, ya, maupun berupa perkara yang sudah terdaftar di pengadilan. Baik, sebelum kita melaju ke hasil daripada pengimplementasian gerakan Pele Sengketa ini, bagaimana sih mengimplementasikan gerakan ini di tengah masyarakat begitu? Apakah memang masyarakat juga turut dilibatkan dalam gerakan ini? Iya, sebenarnya untuk menghadirkan masyarakat secara nyata itu sebenarnya cukup sulit ya, cukup sulit. Yang paling nyata itu sebenarnya dalam rangka pembuat pensertifikatan
di seluruh provinsi Maluku ini kita mempunyai satu kegiatan yang namanya sosialisasi, dalam rangka untuk kegiatan pensertifikatan tanah. Sekarang itu dikenal dengan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh provinsi. Pada saat sosialisasi itu kita harapkan petugas-petugas BPN yang turun bisa memberikan informasi yang tepat dalam rangka untuk semua masyarakat bisa mendaftarkan tanah. Itu salah satu upaya. Penanganan kasus secara tegas, tuntas dan terukur serta berkelanjutan. Kita juga membangun sinergitas lintas instansi, tadi sudah saya sampaikan, dan pemangku kepentingan serta memudahkan proses identifikasi kasus pertanahan di seluruh wilayah. Arti begitu. Ya. Apalagi kerja lintas sektoral yang masing-masing pasti punya program, kalau tujuannya sama ya pasti maju begitu ya Bu ya. Iya. Sebenarnya yang pertama tuh kendala yang paling utama tuh sebenarnya kesadaran masyarakat. Iya. Ya. Ada sedikit miss dengan masyarakat, bahkan juga dari instansi. Sebenarnya memelihara tanah, menjaga tanah itu bukan tugas BPN. Biasanya itu diberikan kepada kita. Masih salah persepsi ya. Baik. Baik tanah yang belum terbit sertifikat maupun tanah yang sudah terbit sertifikat, sebenarnya tugas menjaga tanah tidak dibebankan kepada kami. Baik. Kami mendaftarkan haknya. Nah, miss ini karena tidak ada niat, tidak adanya upaya menjaga tanah, menjaga batas-batasnya, akhirnya terjadi peluang diokupasi, dirampas mungkin ya, tanpa sadar dirampas karena saling tidak mengetahui batasnya. Saat itu terjadi sengketa. Nah, tadi seperti yang saya bilang, sebenarnya yang paling besar itu adalah para pemilik tanah ini yang masih tidak maksimal ya, masih kurang sekali sehingga akhirnya banyak terjadi sengketa tanah. Yang kedua, saya melihat di sini tanah pertuanan memiliki tanah dalam jumlah yang cukup luas, tapi tidak menguasai batas-batasnya. Ya, dokumen-dokumen juga tentunya terlalu minim. Di samping itu secara fisik tidak dikuasai. Nah, karena terlalu luas, ini mungkin dimasuki oleh orang lain. Ada oknum yang beretiket jahat, menjual kepada pihak lain lagi. Akhirnya secara diam-diam mengajukan permohonan sertifikat dan BPN, ya. Begitu mendapatkan dokumen setelah meneliti ternyata ini sudah didukung dari desa, akhirnya kita menerbitkan, terjadilah sengketa di situ. Iya. Nah, hal yang berikut lagi yang juga cukup menjadi kendala-kendala ya. Kendala artinya hal yang menghambat. Tapi tidak membatasi artinya bahwa tidak bergerak begitu ya. Ada salah satu kendala juga adalah penyelesaian sengketa ini hanya salah satu tugas kami. Pele sengketa merupakan salah satu tugas kami. Di samping beberapa tugas yang lain. Jadi saat yang bersamaan kita harus menyelesaikan ada pekerjaan strategis lainnya. Apa itu? Yaitu penyelesaian sertifikat sistematis. Nanti sebentar nanti saya akan jelaskan apa saja program strategis kami. Tetapi salah satu kendala itu karena pada saat yang bersamaan kami harus menyelesaikan pekerjaan lain terkait dengan strategis nasional. Jadi kami harus memastikan semua program, semua kebijakan dari kementerian secara nasional itu dilaksanakan di Maluku, di seluruh kabupaten kota, seluruh provinsi Maluku. Yang berikutnya, ya, pemahaman bahkan dari kami sendiri, karena
prioritasnya bergeser. Ya, kami juga dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan strategis ini, ada waktu yang harus, sehingga akhirnya ya ini kami dahulukan dulu. Nah ini seperti itu. Iya. Juga informasi tentang jumlah data valid terkait dengan data pertanahan ini kan juga kurang ya. Itu juga merupakan salah satu kendala. Dan yang terakhir ini yang paling klasik itu anggaran sebenarnya. Anggaran. Ini gerakan Pele Sengketa ini kan kita mengharapkan keterlibatan semuanya. Dari pemerintah, dari lembaga-lembaga masyarakat, dari Latupati bahkan ya, Majelis Latupati. Nah untuk mengumpulkan, mensinkron ini kita membutuhkan anggaran ya. Itu juga merupakan salah satu kendala. Walaupun tadi sudah seperti disampaikan, itu kendala. Tapi bukan berarti membuat kita berhenti sama sekali, tidak. Seperti itu. Nah, untuk bisa mematahkan kendala-kendala tadi yang salah satunya adalah anggaran, itu apa yang dilakukan BPN? Salah satunya yang seperti ini. Ya, salah satu seperti ini, kita menghimbau ya, menghimbau ya, minimal tuh setiap orang paham jaga tanahnya, ya, jaga batas-batasnya, ya. Kesulitan pada waktu kami datang ke sini, sejujurnya bahwa nama yang atau daftar yang ada pada kami ya di kantor pertanahan Kota Ambon ya tidak sesuai dengan penguasaan fisik di lapangan. Ya ini kan akibat mungkin pasca konflik kemarin ya, masih dalam rangka pembenahan. Masih dalam rangka pembenahan. Itu aja sudah lumayan ya, untuk mensinkron ini membutuhkan pengertian dari semua pihak ya. Jadi kita sementara berusaha ke arah itu. Baik. Ya Tribuners ya, seperti yang tadi dijelaskan, salah satu kendalanya yang pertama tadi, kalau kita bisa lihat di lingkungan kita pun hal itu demikian terjadi begitu ya. Jadi dengan tidak menguasai batas-batas lahan atau tanah kita, besok-besok ada yang nanam pohon langsat misalnya ya, dan dia udah naruh batas di situ yang aslinya itu udah masuk di tanah kita begitu, dan akan untuk membuat sertifikatnya lagi. Nah itulah memicu konfliknya yang terjadi seperti itu ya. Jadi edukasi ini semoga bisa nyampe ke Tribuners dan nanti akan kasih tahu mama bapak di rumah ya. Oke Tribuners, kalian kalian juga bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan kita tanyakan ke Bu Vivi terkait dengan tema ini. Baik Bu, setelah basis data dan sebaran data tanah yang bermasalah tadi terhimpun ya di BPN, kemudian apa tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh BPN? Ya, setelah data itu ada pada kami berusaha untuk menyusun satu kegiatan dalam rangka untuk mencari solusi penanganan terhadap sengketanya. Yang penting datanya sudah ada dulu. Seperti itu, salah satunya seperti itu. Yang kedua, di Provinsi Maluku ya, ini memang merupakan satu kebijakan dari pusat. Kami mendapatkan target untuk memberikan kepastian hak dalam rangka untuk meminimalkan terjadi sengketa tanah. Kita memberikan kepastian hak berupa sertifikat itu di Provinsi Maluku untuk tahun 2023 ini ya. 2023 kemarin ya. 2024 ini kami diberikan target untuk menyelesaikan sertifikat melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap itu sebanyak 24.711 bidang. 24.711 bidang di 10 kabupaten, 11 ya. 11 kabupaten kota. Apakah itu memungkinkan untuk dilakukan di 2024 ini? Bisa tercapai. Tahun lalu kami 19.800 bidang dan itu 100%. Pada bulan November itu sudah selesai. Dan saya harap di tahun 2024 ini sebanyak 24.711 bidang melalui kegiatan PTSL ini ya, secara gratis, ini gratis nih yang saya bicara ini, bisa terlaksana, tapi pasti terlaksana. Juga kegiatan redistribusi tanah sebanyak 3.501 bidang, ini cuma 3 kabupaten aja. Terus sertifikasi badan milik negara, itu tanah-tanah instansi, ada 62 bidang. Tanah wakaf. Ya. Tanah wakaf itu seluruh kabupaten kota seprovinsi Maluku itu sebanyak 281 bidang. Ya, ini sudah sangat banyak. Sangat banyak. Ya, juga kami melaksanakan kebijakan dari pusat layanan elektronik.
Ini layanan elektronik ini dilaksanakan di seluruh kabupaten kota secara elektronik ya, sama seperti KTP elektronik. Kita harapkan ini juga kegiatan ini semua ini dalam rangka untuk meminimalkan terjadinya sengketa. Jadi jangan lagi terjadi sejarah yang kabur, administrasi yang kabur, nggak ada, karena di dalam aplikasi sudah tercantum. Juga sertifikat elektronik. Sekarang ini sementara kita melaksanakan kebijakan dari pusat yaitu pembuatan sertifikat secara elektronik. Kita tidak perlu takut lagi terbakar, adanya konflik dan lain sebagainya, karena semua data itu sudah terhimpun di dalam secara digital. Gitu ya. Nah, apabila ini sudah terlaksana, itu merupakan satu upaya. Satu upaya, paling tidak dari semua sertifikat yang kita terbitkan ini, minimal tidak terjadi sengketa lagi nih. Udah pasti nih milik siapa nih, kecuali mungkin generasi berikut, mungkin sertifikat yang ada ini terus diperebutkan oleh ahli waris ya, tapi mungkin setelah 10-20 tahun kemudian ahli waris mau saling mengklaim tanah ini, tapi minimal setelah sertifikat ini semua terbit, sekian puluh ribu ini, ya, ini meminimalkan terjadinya sengketa, ya, sudah pasti. Sudah pasti sudah berubah sertifikat. Seperti itu. Baik Ibu, tapi kalau kita lihat di lapangan ya Bu ya, terutama untuk masyarakat yang tinggalnya jauh dari perkotaan misalnya, mereka yang punya membeli tanah misalnya ya dari pihak lain, keluarga mungkin, tapi tidak sempat di waktu yang bersamaan membuat sertifikat baru begitu, atau keluar dari sertifikat induknya begitu. Apakah memang ada cara yang mudah untuk mereka bisa ke BPN dan menerbitkan sertifikat itu? Maksudnya mau membuat sertifikat baru untuk tanah yang dibeli misalnya. Khusus untuk tanah yang didapat karena membeli, ya, apabila belum ada sertifikat, berarti dibutuhkan bukti pembeliannya, semacam kwitansi, semacam pelepasan hak dari dari seorang penjual ya. Dokumen-dokumen itu ditambah dengan dokumen dari satu surat keterangan kepemilikan dari desa. Bisa dibawa ke loket kantor pertanahan. Nah, kalau itu belum ada sertifikat, kalau sudah ada sertifikat, maka harus kita memerlukan akte jual beli yang dibuat di notaris PPAT dalam rangka untuk nanti mereka bawa ke kantor BPN bersama dengan sertifikatnya untuk dibalik namakan ke atas nama pembelinya. Ya, itu kalau memang itu kegiatan rutin nih, artinya bahwa dia secara acak, secara sporadis, seseorang membeli tanah yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat. Tetapi yang saya maksudkan dengan program tadi, yang tadi saya sebutkan ada kegiatan PTSL, redistribusi, redistribusi tanah, pensertifikatan tanah aset pemerintah, tanah wakaf, itu dilaksanakan secara gratis. Itu gratis tadi, itu gratis. Nah, tidak semuanya, misalnya Ambon di seluruh kelurahan, di seluruh desa, ada desa-desa yang ditentukan oleh kantor pertanahan atau kelurahan yang ditentukan oleh kantor pertanahan untuk lokasi ini dipilih sebagai kegiatan pensertifikatan tanah massal tadi. Seperti itu. Oke, semoga masyarakat juga yang menjadi desa-desa target itu juga terinfokan seperti itu ya. Oke, Bu, di tahun 2024 selain menjalankan program Pele Sengketa itu, adakah lagi terobosan yang dilakukan begitu biar Tribuners juga tahu nih apa yang dilakukan BPN yang berhubungan dengan masyarakat terutama? Iya, jadi kita yang secara nasional ya, bukan hanya di Maluku ya, gerakan penanaman tanda batas ya, gerakan penanaman tanda batas yang artinya bahwa harap saja sebenarnya di Maluku ini sudah dilaksanakan pada tahun lalu, tapi kita harapkan terus itu diingat oleh masyarakat. Kami ingatkan lagi untuk setiap orang wajib menanam tanda di batas tanahnya. Itu bisa saja berupa pohon hidup ya, pohon atau tiang mungkin. Jadi gerakan penanaman tanda batas serentak ya. Jadi maksudnya semua orang sadar untuk melakukan itu. Selain menjaga, sesuai itu menjaga tanda batasnya itu supaya jangan mungkin hilang karena banjir dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik. Ya.
Berarti itu salah satu Tribuners solusi, atau kalau pusing begitu ya mau mikir gimana caranya menjaga batas-batas tanah atau lahan kalian seperti yang disampaikan oleh Bu Vivi, yaitu tanam aja pohon hidup begitu ya, tapi jangan dengan sengaja menanamnya sudah di dalam lahannya orang gitu. Oke, Tribuners, aduh dangke banyak yang udah pada ngirimin udah komentar. Di kolom komentar kita ini lumayan banyak ya, tapi sayang banget saya tidak bisa membacakan semuanya. Pokoknya thank you. Ada yang banyak sekali yang mengapresiasi informasi ini dari BPN dan juga tugas-tugas yang telah dijalankan ya. Thank you. Mana nih lagi? Sudah dipasang patok tapi dikuasai orang lain. Tapi ini bukan soal patok. Ala galau ya. Baik. Dan kayaknya sih Tribuners, aduh kalian hanya itu ya, sudah pasang patok tapi dikuasai orang lain, tapi bukan patok. Aduh, ada lagi tuh. Mungkin ya kalau tanah ini mungkin semacam pacar gitu loh ya. Oh gitu. Ya, jadi kalau memang sudah itu memang miliknya, ya dijaga. Jangan dilepas. Ya, kalau tanah patok bisa dibawa, ikat kambing kan kambing bawa pilarnya ya. Tapi saya harap kalau pacar kan tidak ya. Seperti ikan dia. Ikan di pohon. Orang Maluku bilang ikan dia ya. Oke, ya. Baik Bu, terakhir mungkin ada imbauan ke Tribuners, terutama masyarakat Provinsi Maluku di 11 kabupaten kota terkait dengan isu ini. Baik, jadi sebenarnya gerakan Pele Sengketa ini sebenarnya akan lebih mudah kalau kami tidak berjalan sendiri. Ya, Kanwil BPN Provinsi Maluku ini tidak berjalan sendiri. Kita berharap ya selain kualitas data ya dalam rangka pelayanan pendaftaran hak atas tanah, juga saya memohon atau menghimbau kepada masyarakat, pemerintah desa negeri, PPAT, notaris PPAT dan seluruh kelompok masyarakat lain, saya minta dukungannya ya, semua pihak dari Majelis Latupati masing-masing itu menyiapkan dokumennya, menjaga tanahnya, menyiapkan data yang jelas, riwayat perolehan tanah yang jelas. Ya, seperti saya ulangi lagi, menanam tanda batas, menjaga bidang tanahnya sehingga tidak timbul, tidak menambah lagi daftar sengketa tanah yang sudah banyak ini. Jadi ini pekerjaan bukan hanya kami sendiri. Menjadi lebih mudah kalau semua elemen ini bersama-sama dengan BPN turut menjaga supaya tidak bertambah banyak terjadinya sengketa tanah, konflik tanah di Provinsi Maluku. Itu iya. Saya jadi ingat ya kata kuncinya manajer kami, gandengan pasti bisa. Jadi baku gandeng Tribuners, pasti apa-apa yang telah kita niatkan itu menjadi semakin ringan dan mudah begitu ya. Oke Tribuners, kalau kalian punya persoalan terkait dengan isu sengketa tanah nanti bisa melapor ke jadi kami untuk pengaduan kami mempunyai IG BPN Kanwil, Instagram ya, Instagram, Facebook, Twitter, terus YouTube, TikTok juga sudah ada ya, Kanwil BPN Provinsi Maluku itu ada. Ya, silakan itu boleh buka, boleh menyampaikan apa saja, informasi apa saja terkait dengan konflik tanah, pensertifikatan tanah, mengukur bidang tanah, sertifikat hilang, sertifikat terbakar, tidak tahu kemana, ya, konflik antara para ahli waris, ya, mengembalikan, mengukur kembali bidang tanah yang sudah nggak tahu, boleh masukkan di situ, boleh tanyakan di situ, nanti akan diberikan arahan. Baik, Tribuners, terima kasih sekali lagi narasumber kami yang boleh hadir di sore hari ini. Tribuners, kita membahas dengan soal yang sangat krusial di Provinsi Maluku, yang mana Kanwil BPN Maluku hadir dengan gerakan Pele Sengketa. Seperti yang sudah kita ajak, mari kita gandeng sama-sama dan turut melakukan gerakan ini.
Terima kasih Bu Vivi sudah hadir di Tribun Bastory dan Tribuners juga yang sudah berkomentar di comment section. Nanti kita akan jumpa lagi di Tribun Bastory dengan tema dan juga narasumber kece lainnya. Akhir kata saya Ajeng dan juga Bu Vivi kita pamit ya. Selamat sore, selamat melanjutkan rutinitasnya dan amato Bu Vivi. Amato. Amato itu artinya dadah. Oh, halo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.